Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bifadlihil amin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-karimul halim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, habibuhu wa khaliluh, alladzi khussa bil khuluqil azim. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladhina fazu minhu bil hadzil jasim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqat taqwa fa inna taqwa manba'u kullil fadail wa wa'idatu kulli radha'il. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala aidan wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu al-ihsana ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinu qitlakum wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhakum. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam ayat yang kami bacakan tadi Allah mengingatkan kita bahwa umat Islam adalah umat yang senantiasa berorientasi kepada masa depan. Umat Islam adalah umat yang selalu progresif. Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itulah sebabnya ada sebuah maqalah Arabiyah yang dikira merupakan hadis Nabi, man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia termasuk orang-orang yang rugi. Sedangkan yang terbaik adalah apabila hari ini lebih baik daripada hari yang lalu. Bagaimana umat Islam kemudian mengarungi kehidupannya? Bagaimana umat Islam mampu menempuh kehidupan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu? Itu pun Allah jelaskan di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Furqan ayat 62. Allah berfirman, wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan siang dan malam untuk silih berganti, tidak lain dan tidak bukan, bagi mereka yang ingin menyadari, bagi mereka yang ingin sadar, bagi mereka yang ingin selalu mengingat Allah, atau bagi mereka yang selalu ingin bersyukur kepada Allah. Dari ayat ini hadirin yang dimuliakan Allah, hari berhari silih berganti itu intinya zikir dan syukur. Bagaimana kita melewatkan hidup kita, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, isinya zikir dan syukur. Zikir berarti kita mampu menyadari bahwa di setiap fenomena, di setiap peristiwa, di setiap kejadian yang ada di alam semesta merupakan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mampu menghadirkan Allah di dalam setiap peristiwa, di dalam setiap fenomena, itulah inti daripada zikir. Zikir membuat kita menyadari bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini,
Yang baik dan yang buruk tidak lain merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lihat, itu semuanya merupakan tanda-tanda Allah. Melalui proses zikir, hendaknya kita selalu memiliki keterikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia harus terus merasa di bawah instruksi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kedua, hari demi hari yang kita lewati, waktu demi waktu yang silih berganti, tidak lain harus diisi dengan syukur. Syukur merupakan ekspresi terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan berbagai karunia kepada kita. Karunia akal, maka akal harus kita syukuri. Karunia kesejahteraan harus kita syukuri. Karunia rumah tangga harus kita syukuri. Bagaimana kemudian kita mampu mensyukuri karunia-karunia Allah tersebut? Tidak lain dan tidak bukan kita mensyukuri karunia Allah dengan melakukan ihsan, dengan melakukan tindakan-tindakan perbaikan, dengan memberikan nilai lebih, nilai plus dari apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Allah mengaruniakan kepada kita akal, maka akal ini harus kita fungsikan dengan baik untuk menghasilkan pengetahuan, untuk menghasilkan penemuan-penemuan, untuk menciptakan kebudayaan. Karena dengan melalui pengembangan pengetahuan, dengan menciptakan kebudayaan, umat manusia akan menjadi umat pilihan Allah yang dipandang memiliki kemuliaan dibandingkan umat-umat yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, ihsan di dalam bahasa agama itu memiliki beberapa manifestasi. Pertama, manifestasi ihsan ketika dia mampu menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menebarkan kebaikan di muka bumi. Orang berlaku ihsan ketika dia mampu menjadi bukti keindahan Allah di muka bumi. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Maka seseorang yang memiliki karakter ihsan mampu memanifestasikan keindahan Allah itu di dalam kehidupannya. Berbicaranya indah, bersikapnya indah, bekerjanya indah. Karena apa? Dia tahu, dia yakin Allah itu jamil, Allah itu maha indah. Allah itu khaliq, Allah itu maha pencipta, Allah itu maha kreatif. Maka manusia yang ihsan adalah mereka-mereka yang mampu mencerminkan karakter kreatif di dalam kehidupannya. Maka orang-orang yang muhsin, orang-orang yang ihsan adalah orang-orang yang inovatif, orang-orang yang kreatif. Dia tidak mau begitu saja menerima tanpa melakukan proses perubahan untuk menciptakan hal-hal yang lebih baik. Maka ihsan yang pertama merupakan manifestasi, merupakan tangan Allah untuk mencerminkan keindahan di muka bumi. Yang kedua, orang yang memiliki sifat ihsan adalah orang-orang yang memiliki misi kemaslahatan, memiliki misi kemanusiaan. Mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk berkarya dan menciptakan keindahan peradaban. Allah berfirman misalnya di dalam Al-Quran, di dalam surah Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang-orang yang paling baik tindakan dan perkataannya? Itulah orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Allah. Menyeru kepada Allah bukan hanya dimaknai berkhutbah. Menyeru kepada Allah bukan hanya dimaknai berdakwah dengan cara ceramah mimbariyah. Menyeru kepada Allah artinya memberikan energi positif bagi kehidupan. Memberikan kebaikan-kebaikan kepada sesama ciptaan Allah. Bukankah Rasul pernah bersabda, ridallah fi ridal walidain?
Kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka jalannya melalui ridha dari kedua orang tua. Rasul pernah bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, itu pasti nggak bisa bersyukur kepada Allah. Rasul bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangi orang yang ada di muka bumi, maka penguasa langit akan menyayangi kita. Artinya apa, hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah? Kalau kita ingin berbuat baik kepada Allah, kita ingin membela Allah, kita ingin mengagumkan Allah, jalannya adalah dengan membuat kebaikan kepada sesama ciptaan Allah. Mau nyari ridho Allah, jalurnya dengan cara mencari ridho orang tua, mencari ridho manusia. Mau mendapatkan terima kasih Allah, jalannya dengan cara berterima kasih kepada manusia. Mau mendapatkan kasih sayang manusia, jalannya dengan menyayangi kemanusiaan dan sesama ciptaan Allah. Oleh karena itu, orang yang berbuat ihsan, hadirin yang dimuliakan Allah, adalah orang-orang yang mampu untuk mengajak orang lain dengan energi positif agar mereka mampu merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan ini. Kemudian orang yang ihsan ditandai dengan wa'amila sholihan, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berkarya nyata, karena keimanan bukan sesuatu yang hanya sekedar disimpan di dalam hati. Keimanan bukan hanya sekedar jargon di dalam ucapan, tetapi keimanan adalah sesuatu yang harus dimanifestasikan di dalam perbuatan. Oleh karena itu Rasul seringkali mengatakan bahwa orang mukmin yang paling baik adalah orang mukmin yang akhlaknya paling baik. Akhlak paling baik artinya dia lebih banyak memberikan karya nyata, kebaikan bagi sesama. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya, orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang memiliki karakter ihsan adalah orang-orang yang memiliki empati sosial, orang-orang yang tidak reaktif, tidak emosional, dan selalu berlapang dada. Allah berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya baik dalam kondisi sulit atau dalam kondisi mudah. Mereka selalu menahan amarahnya, tidak reaktif, tidak sumbu pendek, tidak mudah marah. Wal afina 'anil nas, selalu berlapang dada, menerima, toleran terhadap berbagai perbedaan. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang ihsan, orang-orang yang muhsin, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam harus mengikuti ayat ini, menjadi umat yang menerima segala sesuatu secara mendalam dan komprehensif. Tidak mudah menyikapi segala sesuatu tanpa perhitungan yang matang. Inilah yang saya sebut dengan cara berpikir sabar. Cara berpikir sabar itu cara berpikir yang tidak reaktif. Menyikapi segala sesuatu secara menyeluruh, secara komprehensif, untuk kemudian diberikan pertimbangan matang-matang oleh hati nurani. Apakah respon yang akan kita berikan, apakah sikap yang akan kita berikan sejalan atau tidak dengan perintah dan instruksi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu manifestasi ihsan adalah komitmen kebangsaan, merawat dan membangun negeri tempat kita berada. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf 161, "Wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryah wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu hittah wadkhulul baba sujjada naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin." Allah berfirman ketika Allah mengatakan kepada mereka, "Uskunu hadhil qaryah," tinggallah kalian di negeri ini. "Wa kulu minha haitsu syi'tum," makan minumlah dari kekayaan negeri ini. "Wa qulu hittah wadkhulul baba sujjada," maka masuklah kalian ke
ke dalam kehidupan yang penuh perdamaian, penuh damai dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, tapi sujada dengan ketunduk patuhan kepada Allah. Naghfir lakum khati'atukum. Ketika itu Allah akan mengampuni semua kesalahan kalian. Sanazidul muhsinin, dan Allah akan terus memberikan tambahan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Artinya apa hadirin yang dimuliakan Allah dari ayat ini? Orang yang berbuat ihsan adalah orang yang senantiasa mensyukuri karunia di mana dia dilahirkan, negeri di mana dia mendapatkan kehidupan dan kesejahteraan, dengan terus melakukan kebaikan-kebaikan, dengan terus berusaha untuk menciptakan kemajuan kesejahteraan di negeri tempat mereka berada. Pantang bagi orang-orang ihsan untuk merusak dan menciptakan keonaran di negara dan negeri di tempat dia berada. Kalaupun dia mau mengkritisi sesuatu, kalaupun ingin melakukan perbaikan, maka ide-ide perbaikan tersebut senantiasa dibarengi dengan energi positif. Energi positif bukan energi untuk menafikan, energi positif bukan energi untuk merendahkan. Maka orang-orang yang ihsan adalah orang-orang yang tahu diri bagaimana merawat negeri di mana dia berada. Dia tetap bersikap kritis, tetapi dia tetap mengembangkan energi positif bagi negara di mana dia berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahil mutawahhidi bil azamati wal jalal al muttasifi bi sifatil kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al kabirul muta'al wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anqadallahu bihi minad dalal wa hada ila asyrafil khisal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil ma'al. Amma ba'd, ayuhal hudurul karim, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi mukhbiran wa amiran, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wal hadirina fi hadzal masjid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa yaqadiyal hajat wa yakafiyal muhimmat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ansurna ala jami'il alamin. Allahumma ihfadna min jami'il alamin. Allahumma atina khaira jami'il alamin waqfina syarra jami'il alamin. Allahumma ja'alna rahmatan li jami'il alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar wallahu a'lamu bima tasna'un. Aqimus shalah.